Nah, ini baru bisa. Kok aneh ya? Biasanya kasih permission aja cukup. Itu kenapa harus co-host? Oke, baik ya. Kita mulai. Nah, yang pertama, ini teman-teman harus lihat dulu ya. Bagaimana kira-kira bentuk yang kita lihat dalam keseharian kita. Nah, ini adalah contoh formulir yang biasa kita lihat di dunia praktik ya. Jadi kalau kita ngelihat ke lapangan itu biasanya ya contohnya kita ngelihat seperti ini. Ini ada faktur, ada kwitansi, dokumen atau apapun itu. Nah, ini contoh salah satu formulir ya, yaitu formulir pengiriman ya, pengiriman pemesanan. Nah, formulir pengiriman pemesanan ini berarti terdiri dari beberapa hal ya. Yang pertama adalah siapa pelanggan yang membeli, pasti ada ya, beserta alamatnya. Kemudian data yang kedua, kapan tanggal itu kapan barang itu dikirim ya. Jadi ada pelanggannya siapa, kapan dikirim, dan apa yang akan dikirimkan. Minimal seperti itu. Ada 3 hal yang perlu dilihat di sini. Jadi ini yang penting ya. Nah, kalau kita ngelihat ke bahasa, sebenarnya ini kan bisnis proses itu seperti aktivitas ya. Aktivitas dari satu titik ke titik lainnya. Nah, aktivitas di sini adalah aktivitas pengiriman. Nah, ini teman-teman harus pahami bahwa aktivitas yang ada di perusahaan itu tidak hanya sekedar pengiriman pesanan. Teman-teman ingat pada saat siklus pendapatan itu dimulai dari apa? Masih ingat nggak? Ada yang ingat siklus pendapatan dimulai dari mana? Teman-teman paham? Kira-kira aktivitas pendapatan itu mulai dari mana? Ada yang tahu? Siklus pendapatan? Menerima pesanan bukan, Pak? Betul, ya. Menerima pesanan. Ini yang pertama, betul? Kemudian yang kedua, apalagi kira-kira setelah menerima pesanan? Ada? Ada yang lain? Silakan. Kira-kira setelah menerima pesanan apa yang dilakukan? Membayar, Pak. Membayar, langsung membayar. Menulis laporan penerimaan, Pak. Menulis laporan penerimaan. Orang ini kita menjual kok menerima? Maaf, Pak. Nah, ini pendapatan loh ya. Siklus pendapatan. Pendapatan artinya perusahaan menjual barang. Menjual barang kok malah terima. Mengecek kredit pelanggan, Pak. Apa? Cek Apa, status Mas? kredit pelanggan. Oke, mengecek status kredit pelanggan. Oke, bisa ya. Atau di sini mungkin ada persetujuan kredit ya. Persetujuan kredit. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan teman-teman tadi ada yang Pak langsung bayar itu bisa. Karena e-commerce biasanya seperti itu. Kalau nggak dibayar nggak bakal dikirim. Ya. Tapi kalau kita kan lihat dari sudut pandang perusahaan yang umum ya, di mana terjadi jual beli dengan menggunakan kredit. Ya. Kita pakai yang penjualan kredit. Jadi siklus pendapatan di sini kita asumsikan menggunakan kredit. Kalau yang normal, istilahnya yang komersil atau kita beli di marketplace, beli di Tokopedia, Shopee, apa Lazada, Bukalapak, Blibli dan macam-macam, itu pasti harus bayar dulu. Kalau nggak bayar dulu, bisa juga nanti bayar di tempat. Nah, ada yang ketiga, bisa menggunakan apa? Kredit. Ya, bisa menggunakan kredit. Jadi ada 3 hal yang mungkin bisa dilakukan ya. Seringkali seperti itu. Nah, cuma di sini kita baru kemudian apa? Setelah mengecek status kredit, apalagi kira-kira? Produk, Pak. Mengecek apa? Mengecek apa tadi? Salah satu yang duluan? Divi atau siapa tadi? Saya mencetak invoice. Mencetak invoice. Mencetak invoice. Mencetak invoice itu belakangan. Karena barangnya juga belum disiapkan. Apa kira-kira setelah kredit? Mengecek persediaan, Pak. Oh, ketersediaan. Mengecek ketersediaan barang. Oke, boleh. Terus berikutnya yang keempat? Melakukan pengiriman bukan, Pak? Ya, menyiapkan dulu dong, ya.
packing and shipping. Jadi menyiapkan barang dan pengiriman ya. Untuk pengiriman. Yang kelima pasti mengirimkan barang. Oke, baru yang keenam apa setelah mengirimkan barang, baru tadi mencetak faktur. Ya menagih kan? Mencetak faktur itu berarti apa? Melakukan penagihan. Itu dalam kurung mencetak faktur. Terus berikutnya yang ketujuh apa? Penerimaan kas. Penerima pembayaran. Oke, kan selesai gitu ya. Minimal ini, Pak masih ada yang lain? Ya masih ada sih, nanti ada piutang tak tertagih dan seterusnya kan ada retur dan seterusnya. Tapi intinya seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman lihat adalah setiap aktivitas bisnis ini adalah kata kerja. Betul nggak? Setiap aktivitas bisnisnya adalah kata kerja. Maka teman-teman ya harus ingat, ketika kita mau merekam suatu informasi, kita harus butuhkan informasi yang lengkap. Betul nggak? Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita menerima pesanan, maka yang perlu kita pikirkan adalah yang pertama, siapa pihak yang terlibat. Jadi teman-teman mungkin paling enak kalau bahasa itu ada yang namanya yang siapa itu apa? Who ya, siapanya? Who. Siapa yang terlibat di sini? Penjual dan pembeli kan? Berarti kita dengan pelanggan. Gitu ya. Oke. Terus kemudian yang berikutnya adalah what. Ya. Pesanannya apa? Barangnya apa? Gitu kan? Pesanannya apa? Dan kadang-kadang ini who pun tadi who belum selesai ya. Who itu dia punya karakteristik bahwa dia berada di mana gitu kan. Maka who itu biasanya disambung dengan where. Ya, pelanggan pasti punya alamat gitu kan. Who itu pasti ada where. Biasanya seperti itu ya. Tapi ini biasanya nanti melekat ke dalam who-nya. Jadi kalaupun nggak ada nggak apa-apa. Kita akan lekatkan ke who-nya tadi. Oke, where-nya seperti itu. Terus kemudian apa lagi? Nah, bukan where ya. Mungkin yang penting adalah, Pak, kapan terjadi? Transaksi ini terjadi. Nah, ini yang penting. When. Jadi, who, what, when. Gitu ya. Kalau why sama how nggak perlu ya. Why sama how itu kan detail itu nggak perlu. Jadi, minimal itu yang teman-teman lihat. Ini nggak perlu. Why sama how-nya nggak. Tapi ini minimal 3 hal ini teman-teman harus ingat. Nah, dari sini biar teman-teman bisa paham. Nanti kalau kita mau bikin atau merekam itu apa saja yang perlu kita perlukan, kita bisa lihat dari sini. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh sederhana seperti ini. Untuk menerima pesanan, berarti kan ada 2 pihak yang terlibat. Penjual dan pembeli. Nah, kalau kita sebagai penjual, kita kan nggak perlu mencatat kita sebagai penjualnya. Tapi yang perlu kita catat adalah pelanggan. Betul nggak? Oke. Maka kita perlu tabel pelanggan dulu. Ada sebelum melakukan transaksi. Paham teman-teman? Gitu ya. Nah, karena kita perlu data tabel pelanggan untuk mencatat pelanggan itu, maka tabel yang pertama kita catat itu biasanya disebut sebagai tabel master atau tabel induk. Ya, wajib dicatat dulu. Kenapa? Karena itu nanti akan digunakan untuk transaksi. Gitu ya. Gitu. Dan nanti yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa tabel master itu tidak perlu kita buat berkali-kali untuk transaksi yang berbeda. Misalnya, untuk menerima pesanan kan kita butuh pelanggan. Kita bikin tabel pelanggan 1. Berikutnya nomor 2, ini mengecek persetujuan kredit. Ini kan butuh pelanggan lagi. Bikin tabel pelanggan lagi. Nggak perlu. Cukup 1 tabel yang bisa kita gunakan untuk semua aktivitas di sini. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi tabel ini nanti bisa kita gunakan untuk semua aktivitas yang ada di sini. Nah, inilah sebenarnya ya pemahaman utama bagaimana kita membuat suatu database. Jadi kita harus merangkai dulu kira-kira aktivitas apa saja dari awal sampai terakhir dan data atau informasi apa saja yang kita butuhkan untuk transaksi tadi. Intinya seperti itu aja. Baru kemudian kita masukkan ke dalam struktur tabel gitu. Kita masukkan ke dalam struktur database-nya. Nanti kita mau bikin berapa tabel itu tergantung dari ini ya, aktivitas bisnis kita. Intinya seperti itu. Gitu ya. Maka sebagai contoh sekarang kita langsung ya, Pak
Pak, kalau delivery order kira-kira apa? Silakan teman-teman coba petakan dari tadi, dari yang saya sampaikan tadi. Kira-kira tabel apa saja yang dibutuhkan berarti? Minimal apa saja? Silakan, ada yang mau ya? Tabel pelanggan, Pak. Tabel pelanggan satu. Oke, kemudian yang kedua? Produk, Pak. Tabel produk, betul. Kemudian yang ketiga? Pembayaran, Pak. Bukan. Tabel transaksinya sendiri. Transaksinya apa? Delivery order. Oke, jadi intinya gini ya. Ini menerima pesanan, berarti nanti ada tabel khusus transaksi penerimaan pesanan. Gitu ya. Transaksi penerimaan pesanan gitu. Oke, tabel transaksi penerimaan pesanan. Nah, untuk penerimaan transaksi penerimaan pesanan tersebut membutuhkan apa? Who-nya adalah siapa? Pelanggan. What-nya adalah produk misalnya. Terus kemudian nanti akan ditambah when. When-nya berarti perlu ada kolom waktu gitu kan. Kalau pelanggan pasti mungkin punya alamat, itu where gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini minimal ya ada 3 ya tadi, tabel pelanggan, tabel produk, kemudian tabel transaksinya. Nah, sekarang ternyata pada saat kita membuat suatu kalimat ya, teman-teman kan masih ingat ya, ketika kita membuat kalimat, ada kalimat inti, ada kalimat penjelas. Ya, teman-teman ingat kan, dalam satu paragraf itu biasanya ada kalimat inti, ada kalimat penjelas. Kalimat inti itu ikhtisar dari apa yang akan disampaikan. Kalau penjelas itu nanti detailnya apa saja, entah itu argumennya, penjelasnya atau apapun itu. Jadi kalimat inti hanya berisi ikhtisar saja. Nah, untuk yang satu ini kita bisa analogikan juga ketika kita merekam transaksi pengiriman ini. Nah, transaksi pengiriman ini pada dasarnya kan kalau kita buat seperti ini aja. PT Contoh 01 mengirim barang kepada PT Warung Modern pada tanggal 9 sejumlah $484. Misalnya seperti itu. Dengan nomor delivery order sekian. Itu ikhtisarnya. Nah, detailnya bagaimana? Detailnya adalah barang yang dikirim adalah 1, 2, 3. Nah, itu detailnya. Oke, jadi untuk transaksinya sendiri, pengiriman pesanan, kita bisa pecah menjadi 2. Jadi transaksi ikhtisarnya, yang kedua adalah transaksi detailnya. Gitu ya. Maka kemudian kita buat seperti ini. Di sheet yang kedua, kita pisahkan. Namanya header ya. Header itu artinya ini loh transaksi ikhtisarnya ya. Transaksi ikhtisarnya ya. Summary dari transaksinya apa? Tadi kan hanya pengiriman barang kepada PT Warung Modern tanggal 9 ya, sejumlah 484. Nah, detailnya itu apa? Nah, yang berikutnya adalah detail. Detailnya adalah barang yang dikirimkan antara lain 1, 2, 3 gitu. Gitu ya. Jadi intinya biasanya kadang-kadang ketika kita mencatat transaksi, kita akan buatkan 2 tabel. Kadang-kadang, Pak, 1 tabel bisa nggak? Kadang juga cukup 1 tabel, kadang juga kalau 1 tabel nggak cukup, kita butuh 2 tabel. Nanti bagaimana cara ciri khasnya untuk melihat, Pak? Ciri khasnya adalah kalau misalnya ada detail seperti ini, ya kemungkinan kita akan buat lebih dari 1 tabel. Itu. Maka kalau kita lihat seperti ini ya, ini ikhtisarnya ya, kita catat dalam 1 baris. Ini 1 transaksi tadi 1 baris ini. Teman-teman bisa lihat di sini nih. Oke, ini biar saya perlihatkan di sini ya. Oke, jadi nomor 10248 kan. Kemudian tanggal DO-nya kita masukkan. Kemudian nama customer dan customer ini aslinya kita masukkan dulu ya di sini ya. Kita masukkan dulu customer, nama customer, alamatnya kita masukkan. Terus kemudian nilai penjualan, ini adalah nilai penjualan totalnya di sini. Kemudian ditambah dengan ada PPN total ya, sehingga keseluruhannya berapa. Nah, ini adalah ikhtisarnya. Berikutnya, setiap 1 nomor DO, ini kan ada rincian. Ini nomor DO sekian, atau delivery order nomor sekian kepada PT Warung Modern, rinciannya, detailnya adalah kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, oke, kita lihat di sini. Untuk nomor DO 10248 terdiri dari 3 produk. Produk apa saja, harganya berapa, kuantitasnya berapa, dan nilai penjualannya berapa. Nah, itu ya. Jadi ini
bagaimana cara kita memecah menjadi beberapa tabel tadi. Ya, dengan cara tadi saya menggunakan model ini ya. What, when, who gitu kan. Jadi pasti ini ada transaksi-transaksi atau aktivitas utama, baru kemudian kita lihat apa saja yang terlibat di sini. Gitu. Nah, dari sini kita bisa pecah menjadi beberapa tabel. Nah, yang pertama adalah tabel ikhtisar dan tabel detail. Baru dari sini kemudian kita lihat ya, ini customer kan ada alamat ya, dan ada nama gitu. Ada nama dan ada alamat. Nah, tadi Pak dari awal kenapa perlu dipisah? Karena sekali lagi untuk setiap transaksi pasti ada pihak yang terlibat. Nah, pihak yang terlibat itu sebaiknya kita pisahkan menjadi satu tabel tersendiri. Kenapa? Karena dia pasti memiliki karakter atau informasi tambahan sebagai pelengkap atau detailnya. Jadi kalau misalnya ada satu kolom yang dia ada keterangan pelengkapnya, maka bisa kita buatkan satu tabel tersendiri. Contohnya misalnya ini kan pelanggan. Pelanggan masih punya karakter apa? Pasti punya alamat. Pasti punya nama, ya kan? Betul nggak? Nah, itu kita buatkan tersendiri. Kalau kita paksakan masuk di sini, bisa nggak? Bisa. Nggak ada masalah kita masukkan di sini, cuma nanti akan ada problem. Problemnya adalah apa? Kalau kita masukkan di sini, artinya apa? Kita memasukkan sesuatu yang sama berkali-kali. Pengulangan, repetisi. Jadi kalau misalnya customer yang sama, kemudian memesan berkali-kali, 10 kali, maka kita akan catat 10 kali. Nomor customer, nama, alamatnya 10 kali. Gitu kan? Betul nggak? Nah, kalau kita pengulangan, itu sebenarnya nggak masalah ya. Repetisi itu bukan problem. Repetisi atau pengulangan itu bukan problem. Itu namanya redundancy aja. Redundancy ya, mubazir ya. Tapi problemnya bukan di redundancy-nya itu. Tapi redundancy itu cenderung, repetisi itu cenderung memunculkan error. Errornya adalah apa? Errornya adalah ketidaksesuaian. Nah, integritas, ketidaksesuaian, tidak ibaratnya ya tidak selalu sama misalnya. Contoh sederhana gini. Misalnya ya, satu orang user operator menuliskan alamatnya dengan cara seperti ini, Jalan Malaka. Ini saya membuat simulasi ya. Malaka 37 Sidoarjo. Contohnya seperti ini. Tapi operator yang lain yang berbeda, misalnya salesman yang kedua mungkin menuliskannya seperti ini. Jalan Malaka nomor 37 Sidoarjo itu kabupaten ya? Seperti itu. Kabupaten Sidoarjo. Nah, ada lagi yang malesan, dia cuma gini aja. Jalan Malaka 37. Nah, ini ya satu informasi yang sama, yang seharusnya sama persis, tapi ditulis dengan cara yang tidak konsisten. Jadi, tidak konsisten. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, tidak konsisten. Ketidakkonsistenan inilah yang menyebabkan permasalahan nanti pada saat pengolahan data. Inilah yang disebut sebagai problem terkait dengan integrity data, integritas data. Data, integrity. Jadi teman-teman kalau ingat integrity itu apa? Integrity itu tidak sekedar jujur, benar apa adanya, tapi konsisten benarnya. Itu namanya integrity. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya punya integritas, itu integritas itu sesuatu yang sangat berat. Integritas itu tidak hanya sekali, 2 kali jujur, tapi selalu jujur. Integritas itu seperti itu, konsisten jujur. Jadi konsisten itu yang penting. Sama seperti ini ya, data kita harus jaga konsisten benar, konsisten sesuai itu. Nah, inilah problem terkait dengan repetisi tadi. Maka untuk menghindari seperti itu ya udah kita wakilkan saja satu. Misalnya di sini cukup pakai customer number. Gitu kan? Customer number kita kasihkan ke sini. Oke, maka kemudian kita pecah seperti ini kan. Kita pecah gitu kan. Nah, pendekatannya kalau kita mempelajari database, Pak, bagaimana normalisasi data? Ya kira-kira seperti itu. Kita pecah. Kenapa? Karena nama pelanggan ini tidak terkait dengan delivery ordernya, tapi dia lebih rekat, lebih erat hubungannya dengan kode pelanggannya dibanding delivery order masternya.
Intinya seperti itu. Itu namanya, konsepnya adalah ketergantungan. Ketergantungan. Ketergantungan artinya apa? Bahwa nama pelanggan ini lebih tergantung pada kode pelanggan, lebih tergantung kepada kode pelanggan dibanding kepada delivery order master. Artinya apa? Artinya bahwa nama pelanggan ini ya sebenarnya untuk customer 01, bukan untuk delivery order. Karena delivery order untuk customer itu bisa mana aja. Dia bisa membeli berkali-kali juga bisa. Sehingga nomor delivery ordernya bisa mana aja. Sedangkan kalau misalnya di sini ya, customer 01 udah pasti nama pelanggannya adalah PT Sukses. Jadi nama pelanggan di sini ya menentukan ya. Jadi dia lebih menjelaskan kepada kode pelanggan yang ada di sini, bukan menjelaskan delivery order yang ada di atas ini. Itu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau di sini ada nama, berarti ini lebih menjelaskan ke customer 012, bukan menjelaskan ke delivery ordernya. Gitu. Itu namanya ketergantungan. Nah, ketergantungan kalau misalnya teman-teman pelajari lebih detail di database itu secara teknis ada macam-macam. Ya, ketergantungan macam-macam. Cuma saya memberikan paling gampang adalah apa? Udah cukup ini aja lah. Kenal what, who, when, where gitu kan. What, who, when, where. Udah kalau itu ada udah cukup sehingga teman-teman sudah bisa memastikan yang what sama what ya who itu udah pasti kita pecah. Kalau when itu kita tinggal tambahkan ke dalam apa? Ke dalam ini. Contohnya adalah tanggal. Tanggal kan when. Kita tambahkan kolom, tapi tidak perlu dalam bentuk tambahan tabel baru. Yang bentuk tabel baru ini adalah who dan what. Ya, kemungkinan kita bisa masukkan tabel baru. Pak, ada nggak who yang tidak kita masukkan ke dalam tabel baru? Contohnya misalnya gini, Pak, siapa yang melakukan input ini pengiriman? Nah, yang melakukan input adalah operator. Jadi di sini tambahkan lagi misalnya apa? Operator. Operator. Operator itu adalah karyawan perusahaan yang melakukan input terhadap aplikasi. Sales 1 misalnya. Nah, karena dia ini ya, karena dia adalah karyawan dan karyawan itu ada tabelnya sendiri pastinya kan, maka nanti teman-teman harus menambahkan lagi tabel karyawan. Tabel karyawan ya. Ada tabel pegawai tentunya. Dan di sini ada tabel pegawai dan statusnya dia sebagai apa. Berarti nanti ada namanya tabel hak akses gitu. Ya, tadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalau aplikasi kan berarti apa? Ini ada karyawan. Karyawan berarti kita bikin tabel master karyawan. Betul nggak? Nah, kaitannya dengan transaksi ini, oh ternyata who ini masih butuh tabel ternyata ya. Butuh tabel apa? Hak akses. Jadi saya salah tadi ya. Ternyata tetap aja meskipun saya cuma nambahkan satu kolom di sini, tapi ini saya tetap butuh apa? Butuh nama. Namanya siapa? Nah, namanya kan karyawan. Nah, tapi sih kadang-kadang aplikasi tidak selalu ya itu melingkan ke data karyawan. Jadi yang dibutuhkan hanya tabel tambahan hak akses. Tabel hak akses. Itu aja. Kira-kira seperti itu ya gampangannya kalau misalnya teman-teman ketika membuat satu ini formulir kemudian dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, untuk itu oke, sekarang kita lihat ya dalam akses bentuknya seperti apa. Nah, dalam akses kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ini saya buka akses saja langsung seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini tadi. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ada garis-garis yang menghubungkan antar tabel. Gitu kan? Contohnya ini kan. Delivery order master untuk merekam data pengiriman, kita butuhkan data pelanggan. Kita ambil dari tabel pelanggan. Maka di sini ada hubungan. Satu, terus kemudian ada tanda yang aneh nih ya. Tanda infinity. Nah, ini maksudnya adalah satu. Di sini customer master hanya ada satu orang saja di sini. Ada satu, unik ya. Tapi ketika delivery order master menjadi infinity, banyak. Artinya apa? Artinya satu pelanggan bisa melakukan berkali-kali transaksi pengiriman barang, menerima pengiriman barang. Kenapa? Karena dia mengorder lebih dari sekali. Mungkin pelanggan tersebut melakukan repeat order. Dia order hari ini, oh puas, berikutnya seminggu lagi dia order lagi. Maka kalau kita lihat di sini ya, tabel masternya hanya satu, unik, cuma satu, tapi di sini ini akan banyak. Maka di sini tidak ada tanda, misalnya ini kan ada kunci. Kunci itu artinya apa? Ini menjadi
juru bicara primary key ya, yang membedakan antara satu baris dengan baris yang lainnya. Harus unik. Di sini kode pelanggan yang membedakan. Kenapa? Karena kode pelanggan di sini unik, tidak ada duanya ya. Kalau kita buka tabelnya kira-kira seperti ini kan. Nama pelanggannya ini cuma satu, nggak ada yang lainnya. Jadi nggak boleh duplikasi ya. Nggak boleh duplikasi. Jadi customer 001 ya PT Sukses. Ya, customer 02 bukan PT Sukses, tapi PT yang berbeda. Ya, itu inti dari primary key. Nah, ketika primary key bukan dipindah ya, diambil datanya untuk tabel lain, maka di sini tabel kode pelanggan yang ada di delivery order master ini menjadi kolom yang disebut sebagai kunci tamu atau foreign key. Ya, karena dia posisi di awal, di sumber awalnya adalah primary key, maka di tujuannya dia akan menjadi foreign key. Namanya adalah foreign key. Ya, kira-kira seperti itu, foreign key. Mana nih? Ya, teman-teman, namanya adalah foreign key. Ada primary key, kemudian ada foreign key. Kunci tamu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang menarik adalah kunci primary key tidak harus satu. Kenapa? Ya, kita lihat sekarang ke dalam data. Contohnya ini, ya. Contohnya kita lihat di sini. Di sini ini ada tabel penjualan rinci. Nah, penjualan rinci ternyata ya, ini setiap baris itu tidak ada yang unik. Contohnya misalnya ini kolom A. Kolom A ini kan nomor DO. Itu kok 10248 berikutnya 10248. Artinya apa? Kolom A tidak ada yang unik. Baris berikutnya masih sama. Nah, kode produk bagaimana? Sama juga. Kenapa? Karena di sini ada produk 51, bawahnya ada 51 lagi. Jadi tidak unik. Nah, agar ini unik biasanya kita menggunakan foreign key digabungkan menjadi satu, itu menjadi primary key. Contohnya foreign key dari apa? Foreign key-nya ini diambil, ini kan ada nomor DO ya. Nomor DO kan primary key untuk tabel delivery order master. Satunya lagi kode produk itu merupakan primary key dari product master. Dua foreign key ini kemudian kita gabung bisa menjadi primary key di tabel sales detail. Jadi kasus di sini ya, untuk sales detail ini primary key-nya adalah gabungan antara nomor DO ditambah dengan kode produk. Nah, kadang-kadang ada yang tidak mau ribet seperti itu. Udah, kita sisipkan aja. Sisipkan satu kolom untuk primary key. Jadi, biasanya kalau kita buat di akses, dia akan menyisipkan satu kolom, pre-number. Pre-number itu otomatis urut ya, urut dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu yang akan dijadikan sebagai primary key. Kadang-kadang seperti itu. Ini solusi paling gampang. Cuma kalau solusi ini artinya apa? Tidak spesifik untuk ini. Nah, kalau mau spesifik bisa aja buat sales detail ya, itu disingkat SD 001 dan seterusnya. Berikutnya SD 002 dan seterusnya. Jadi ini sudah sedikit unik dan kita tahu dari karakternya, oh ini artinya apa. Nah, kalau ini kita gabungkan dua pada saat pemrosesan atau pengolahan data mungkin agak sedikit menyulitkan. Lebih mudah kalau ada seperti ini, yang cuma satu kolom. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira terkait dengan bagaimana kita memecah dari satu informasi ini, ya, bagaimana agar ini terekam ke dalam database. Sehingga kalau kita lihat ya, ini cuma satu dokumen, ternyata ketika direkam itu menjadi 4 tabel yang seperti ini. Ada tabel pelanggan, tabel produk, kemudian tabel pengiriman barang, master pengiriman barang, kemudian tabel rincian pengiriman barangnya tadi. Atau rincian penjualan ya. Ini rincian pengiriman barang atau rincian barang yang terjual. Ya, jadi ada 4 tabel. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya izin bertanya kalau misalnya dalam kondisi tadi itu, Pak, kalau di kasus yang ini kan dicontoh dua-duanya ada yang 2 primary key. Terus Ada tadi 2 ada primary juga key. yang Maksudnya baiknya primary key-nya
2 kolom. Oh ya, 2 kolom primary key maksud saya, Pak. Ya. Terus dalam kondisi apa kita bagusnya pakai yang SD001 itu atau bagus pakai 2 kolom primary key gitu, Pak? Sebenarnya yang sih bagus kita pakai cuma 1 kolom sih. 1 kolom. Karena nanti lebih mudah pada saat menggabungkan mengolah data. Kalau 2 kolom nanti gabunginnya agak ribet. Susah gitu. Jadi pada saat kita nanti menggabungkan itu yang sulit. Jadi ya lebih bagus sebenarnya menggunakan 1 kolom saja. Gitu loh ya. Makanya kadang-kadang diakses ketika kita bikin tabel nggak ada primary key-nya, dia akan memunculkan, saya masukin primary key ini, mau nggak? Gitu. Teman-teman coba aja. Selalu akan seperti itu. Kalau tidak ada yang unik, dia pasti akan memberikan saran. Gitu. Oh iya, gitu. Pak. Baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silahkan. Habis ini kita akan praktik. Jadi teman-teman langsung saya minta buat. Saya akan berikan 1 soal, kerjakan, terus langsung dikirimkan nanti. Oke, siap-siap aja ya. Siap-siap. Bisa. Yang penting mengerjakan sendiri. Boleh di Excel, dimasukkan dalam Excel buat seperti yang ada di contoh itu. Ada pertanyaan? Lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan berikan soal. Tolong dikerjakan dalam waktu 20 menit. Dari 1 formulir ini, 1 tabel ini, teman-teman silahkan pecahkan menjadi beberapa tabel. Nah, di situ sebenarnya ada penjelasan, ada anomali-anomali ya, anomali penyisipan, pengupdatean dan penghapusan itu diabaikan saja. Tapi kalau teman-teman mau mempelajari itu juga nggak apa-apa sih, karena itu akan lebih mudah untuk memahami mengapa kita harus pecah menjadi beberapa tabel. Oke, saya akan kirimkan lewat ini ya, Telegram. Silakan langsung dikerjakan, boleh langsung dikerjakan, ya langsung dikerjakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi saya masih agak bingung yang digabungin antara primary key sama foreign key, Pak. Boleh diulang? Digabungin foreign key, nggak ada penggabungan foreign key sama primary key, nggak ada. Itu tadi yang primary key plus foreign key itu gimana? Yang SD001 itu gimana, Pak? Tadi kan sudah ditanyakan. Kalau itu sebenarnya kita mau ngambil primary key 1 kolom saja atau 2 kolom gitu loh. Jadi kalau misalnya mau membuat ini loh, maksudnya sebentar. Nah, teman-teman kan lihat di sini, ini kan nggak ada primary key-nya sama sekali. Ini semuanya tidak ada yang punya kualitas sebagai primary key. Yang namanya primary key itu harus unik, nggak boleh duplikasi. Itu kan ininya seperti itu. Nah, karena di sini nggak ada, ya kita tambahkan saja 1 primary key, itu 1 kolom tambahan. Misalnya menggunakan seperti ini, kita kasih nama seperti ini, itu bisa. Jadi ini pilihan ya, pilihan sebenarnya. Nah, pilihan kedua, kita menggabungkan 2 foreign key, 2 atau lebih. Jadi tidak harus 2, bisa 3 atau 4 silahkan. Tergantung foreign key yang masuk ke sini. Ini foreign key yang masuk kan ada 2 nih, nomor DO dan kode produk. Nah, 2 foreign key ini bisa kita gabungkan menjadi primary key. Jadi nanti kalau kita gabungan, ya seolah menjadi seperti ini kan, 10248 PRD 011. Ini menjadi unik kan. Kalau misalnya 10248 saja, ini kan sama. Tapi ketika digabungkan, ini menjadi beda dengan baris berikutnya. Coba cek dengan baris berikutnya. Ini kan 042 kan, ini menjadi beda. Atas dan bawah menjadi unik. Nah, intinya seperti itu, bahwa primary key itu harus unik. Nah, karena 1 nggak unik, berarti kita gabungkan 2 kolom ini menjadi 1. Gitu. Nah, kolom ini berasal dari mana? Primary key dari 2 tabel yang berbeda. Kalau di sini sebagai foreign key-nya kan kira-kira seperti itu. Jadi umumnya sih memang yang dipakai adalah foreign key tadi yang digabungkan menjadi 1 untuk primary key. Nah, dalam akses bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ini ada 2 tanda kunci seperti ini. Bisa kita buat seperti itu. Tapi nanti kalau menggabungkan data ya akan susah ya. Jadi kalau ketika menggabungkan data susah ya udah jadi bikin aja 1 kolom khusus untuk primary key. Itu aja. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik. Sekarang saya kirimkan ya, silakan langsung dikerjakan.
kerjakan sendiri-sendiri ya. Itu sudah saya kirimkan, silakan 6.20. Waktunya 20 menit dari sekarang. Jadi nanti 8.45 sudah dikumpulkan lewat sheet yang Google Drive yang saya berikan. Ya, who sama what. Ya, yang paling enak kita lihat who sama what. Who-nya siapa di sini? Siapa who-nya kira-kira? Who-nya apa ini? Memasok. Betul sekali. Pemasok. Jadi teman-teman pasti sudah dapat satu nih, pemasok. Betul? Harus ada pemasok who. Kemudian yang kedua, what. What-nya apa? What? Barang. Barang. Ya, berarti persediaan ya, barang. Jadi ini ada barang, kita akan ada satu lagi gitu ya. Jadi ada dua tabel master barang, yang satu lagi pemasok. Berikutnya berarti tinggal transaksi kan? Transaksi apa saja yang kemungkinan teman-teman lihat di sini? Transaksi apa yang terjadi di sini kira-kira? Pembelian dan pemakaian. Pembelian dan pemakaian. Kalau ada dua transaksi itu berarti teman-teman sudah oke. Pembelian dan pemakaian. Minimal itu ya, pembelian dan pemakaian. Jadi ada pembelian, ada pemakaian. Terus kemudian ada pembelian, ada pemakaian, masih ada satu lagi, yaitu kita mau melihat berapa jumlah persediaan dan titik pemesanan kembali. Jadi ada satu tabel tambahan yang mungkin teman-teman kelupaan di sini. Jadi ada persediaan. Kan ada tabel barang, nah juga ada tabel persediaan. Jadi kadang-kadang memang beberapa ini sih menggabungkan persediaan dengan barangnya gitu. Jadi ada tabel persediaan dengan berapa jumlah barangnya ada, tapi ada juga yang tabel persediaan sendiri, tabel barang sendiri, kemudian persediaan dan titik pemesanan kembali dibuat dalam satu tabel transaksi. Jadi minimal di sini teman-teman minimal kalau misalnya diberikan nilai yang minimal ya, itu ada pertama, barang, ya, tabel barang, master barang, kemudian master pemasok, oke, master barang. Yang kedua adalah master pemasok. Yang ketiga ini ada pembelian, ya, pembelian. Yang keempat ada pemakaian. Nah, pemakaian yang terakhir mungkin bisa nambah yaitu persediaan. Kira-kira seperti itu. Gampang kan? Jadi nggak perlu repot-repot. Wah, pelajari bagaimana cara normalisasi gitu kan. Gitu. Cuma kita cukup menggunakan semacam logika sederhana saja tadi. Ya, cukup seperti itu. Terus di sini ada when, who dan seterusnya ya, tinggal dimasuk-masukkan aja. When-nya ini tergantung dari transaksi apa. Tanggal pemakaian berarti untuk transaksi pemakaian. Tanggal pembelian berarti ini gabung di transaksi pembelian. Kalau titik pemesanan kembali mungkin ada tanggalnya juga kan. Tanggalnya ini terkait dengan tanggal pembelian ini gitu kan. Nah, ini bisa juga disatukan gitu. Kadang-kadang mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi mungkin Pak, bagaimana kalau persediaan gabung sama barang, titik pemesanan kembali dengan tanggal pembelian. Nah, itu juga bisa. Sebenarnya nggak ada masalah. Tergantung nanti bagaimana aplikasinya yang mau dikodingkan. Kadang-kadang dikodingkan di aplikasi, dalam hardcode-nya juga bisa. Dalam kode programnya juga bisa. Tidak selalu melulu dalam tabel tersendiri. Kadang-kadang memang seperti itu. Jadi tergantung bagaimana preferensi dari programmernya. Kalau yang enak ya udah bikin tabel-tabel tadi. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ini kan ada banyak tabel nih, ya kan? Terus bagaimana nanti kalau kita mau menggabungkan, ya kan? Ini kan ada banyak tabel. Bagaimana nanti kalau mau kita olah datanya dan dijadikan satu. Nah, problemnya kan seperti itu. Oke, maka di sini kita harus paham bagaimana hubungan antar tabel itu sendiri. Untuk bisa menyambungkan, kita harus cari tahu hubungan antar tabel. Nah, masing-masing tabel ini saling terhubung ya dengan menggunakan primary dan foreign key, ya kan? Juru bicaranya adalah primary key dan foreign key-nya tadi.
Gitu. Itu nyambungnya di situ. Intinya seperti itu. Jadi contohnya ketika kita mencari data mengenai pelanggan, maka kita cari di tabel pelanggan masternya. Seperti itu. Nah, pola untuk menggabungkan data berarti bagaimana? Polanya adalah kita cari data yang paling detail dari semua yang ada di sini. Yang paling detailnya mana? Yang paling pasti transaksi ya, kan paling detail ya. Misalnya di sini sales detail. Nah, dari sales detail baru kemudian kita tarik data-data yang terkait dengan masternya. Jadi ibaratnya ya, dari cucu ke anak, ke ibu, kemudian ke mbahnya. Gitu. Kira-kira seperti itu ya, dari bawah ke atas. Jadi ketika kita mengolah data, cari data yang paling bawah, yang paling detail, yang paling memunculkan banyak hubungan gitu. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang contohnya sederhana gini ya. Ini ada tabel. Sekarang kita teman-teman buka ini file Excel-nya untuk database. Silakan buka file database XLSX. Ya. Buka file database XLSX. Bentar, ini sharingnya saya tadi screen atau bukan? Screen ya ini. Jadi silakan buka file database XLSX ya. Oke, sekali lagi. Kemudian dari sini kita akan melakukan beberapa latihan sederhana sekali ya. Dari hubungan yang ada di tabel ini, kemudian teman-teman coba mencari data lebih rincinya dari tabel lain gitu. Oke, sekarang contohnya misalnya ya. Contoh sederhana misalnya gini. Ini kan ada sales detail. Kemudian sales detail di sini kalau kita lihat ya. Di sales detail di sini ini ada kode produk. Betul? Ini ada kode produk. Nah, kita ingin tahu kode produk ini namanya apa. Maka berarti kita harus apa? Lihat relationship-nya ya. Oke, kode produk. Oh, ini larinya kemana? Ke product master. Kita sambungkan ke product master. Jadi kita mencari referensi atau sumbernya ke tabel masternya, yaitu di sini tabel product master. Maka kita klik di tabel product master. Nah, di tabel product master, kita akan mendapatkan detail yang lebih banyak lagi. Ini ada kode produk, ada nama produk, standar harga jual, dan harga produk rata-rata. Nah, cara yang biasa kita lakukan untuk menggabungkan dua tabel di Excel, biasanya kita menggunakan keluarga lookup. Seperti ini. Nah, keluarga lookup ini bisa kita gunakan untuk menggabungkan dua tabel. Yang lainnya adalah kadang-kadang ada yang menggunakan model indeks sama match. Ya. Jadi menggunakan dua cara. Ya. Ada banyak cara sebenarnya ya, indeks sama match. Kemudian cara yang ketiga, kita menggunakan power pivot. Pivot itu bisa ya. Cuma ini tidak saya ini kan karena belum tentu ada di versi Excel masing-masing ya. Jadi ini belakangan aja atau mungkin kalau memang teman-teman kepo ya, pengen tertarik ya silahkan. Tapi kalau enggak apa-apa. Cukup pakai lookup aja cukup ya. Sebenarnya pakai lookup aja cukup. Cukup lookup. Nah, keluarga lookup biasanya dipakai adalah vertical lookup ya, vertical lookup. Maka kemudian sering disebut sebagai VLOOKUP. Sebenarnya ada banyak ya, ada lookup, vertical lookup, ada juga HLOOKUP ya. Terus kemudian keluarga yang baru ada yang namanya XLOOKUP. Jadi ini keluarga untuk referensi menggabungkan dari satu tabel ke tabel yang lainnya. Nah, cuma lookup ini hanya menggabungkan dua tabel ya. Jadi misalnya ini sales detail kode produk kan, kita akan gabungkan dengan tabel product master ini. Jadi hanya kedua tabel. Pasti seperti itu. Jadi yang namanya kita menggabungkan, kita harus satu-satu ya, dua tabel dulu. Nggak bisa langsung 4, 5 dan seterusnya, nggak bisa. Jadi kita pelan-pelan ya, nggak usah langsung tergesa-gesa ibaratnya gitu. Nah, sekarang misalnya ya, ini kan kita misalnya contoh sederhana ya, Pak, kita ingin menambahkan di sini di sales detail, kita ingin menambahkan
nama produk, kemudian ini standar harga jual dan harga pokok rata-rata. Jadi kita mau masukkan sampai dengan 3 kolom tambahan yang ada di sini. Oke, maka cara yang sederhana adalah bagaimana di tabel ini, tabel master produk ini kita akan jadikan sebagai tabel ya, dengan cara ada 2 cara ya. Cara yang pertama kita kasih nama ya, seperti biasa kita kasih nama di name box. Ini pojok kiri atas ya, itu ada name box. Ya, kita kasih nama apa? Produk master. Seperti ini ya, produk master. Jadi kita kasih nama sekelompok sel dari B1 sampai dengan E, berapa ini? 78, itu kita kasih nama sebagai apa? Tadi, product master. Oh, ternyata ini ada ya. Nah, ini jangan mulai dari kolom pertama ya. Kolom pertama tidak. Kenapa? Karena kolom pertama itu harus juru bicaranya. Juru bicaranya adalah kode produk. Jadi kalau misalnya di sini ya, ini kan yang menjadi juru bicara adalah kode produk. Maka kalau mau kita sambungkan di kolom sumbernya, kolom pertama itu juga harus kolom primary key-nya, juru bicaranya. Nah, kalau misalnya saya lihat di sini, ini kan aslinya seperti ini, produk master. Coba teman-teman lihat. Ketika saya klik, oh ini sudah ada ini produk master. Ternyata mulai dari kolom A. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena kolom A berisi nomor urut produk. Padahal di sales detail ini bukan nomor urut produk, tapi kode produk. Jadi tidak akan pernah nyambung. Maka kita ganti ya. Ini udah kadung ada nama produk master, kita ganti aja deh. Ini saya ganti lagi. Ya, saya kasih nama, berarti apa? Master produk gitu aja ya. Master produk. Nah, seperti ini ya. Ini ternyata sudah ada nama tadi, maka saya ganti menjadi master produk. Kemudian saya enter. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah berarti apa? Ini bisa kita panggil ya. Ini sekelompok sel ini bisa kita panggil sebagai master produk tadi di sales detail. Tinggal kita tambahkan di sini sebelah kanannya ya. Ini kita mungkin misalnya Pak sama aja dengan yang di sini ya. Mulai dari nama produk sampai dengan harga pokok rata-rata. Kita larikan ke sebelah kanan yang ada di sini. Oke, kita larikan ke sebelah kanan yang ada di sini. Oke, ini biar apa panjang ya. Sebentar. Oh, terlalu panjang. Nah, kemudian baru teman-teman bisa menggunakan cara seperti biasa ya. Kita gunakan VLOOKUP seperti biasa. Lookup value seperti ini ya. Kemudian yang kita cari adalah primary key-nya kan, atau juru bicaranya. Juru bicaranya ini ya, ini foreign key yang ada di tabel sales detail, foreign key-nya ya. Harus selalu satu sel ya. Nggak boleh lebih dari satu seperti ini, nggak bisa. Jadi harus satu sel di lookup value. Lookup value wajib satu sel saja. Nah, baru tabel array itu tadi referensinya. Referensinya ngambil dari mana? Tabel tadi ya di sini. Kita ngelihat di sini ada tabel master produk tadi ya. Jadi ini sebentar. Cancel nih. Sorry, ini saya tadi salah klik ya. Saya ulangi. Lookup value adalah B2 ya. Kemudian tabel array-nya adalah ketikkan aja tadi master produk. Kita kan sudah kasih nama tadi. Nah, kalau sudah benar, maka otomatis di sini akan muncul ya. Nih, ini akan muncul datanya. Oke, datanya di sebelah kanannya otomatis muncul. Kemudian, karena yang pertama kita memasukkan nama produk, nah nama produk itu kalau kita lihat di sini kode produk itu kolom pertama, nama produk kolom kedua ya, kita tinggal masukkan 2. Ini artinya kolom kedua. Berikutnya jangan lupa 0. 0 artinya kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Seperti ini aja selesai, yang bisa kita pakai ke kanan. Nah, agar ini bisa di-copy ke kanan, ini kan lookup value-nya selalu ada di kolom B. Maka teman-teman di sini bisa matikan ya, di sini bisa matikan dulu kolom B-nya. Sehingga kalau dipindah ke H, I, J itu HI itu tetap B ya. Barisnya akan berubah. Nah, kolomnya ini juga bisa kita pakai variabel ya. Nanti 2 untuk memunculkan 2, 3 dan seterusnya kita bisa pakai variabel. Sementara pakai gini aja paling gampang. Kita tinggal copy aja nanti, copy dulu kanan. Nah, ini kan sudah benar ya. Sudah benar. Tinggal berikutnya, ini nama produk kita bisa copy ke bawah nanti. Ini kita ganti kan? Ini kan tadi standar harga satuan ada di kolom berapa? Nah,
Teman-teman bisa lihat di tabel master produknya. Di tabel master produk, kode produk kolom pertama, nama produk kolom kedua, standar harga jual kolom ketiga, harga pokok rata-rata kolom keempat. Jadi gampang ya, kita tinggal sesuaikan aja tadi ya. Di sini kita tinggal ganti ya. Oke. Baik, di sini kita tinggal ganti berapa? 3. Ya. Sebelah kanannya kita ganti menjadi 4. Selesai. Gampang sekali bagaimana kita menyambungkan dengan menggunakan VLOOKUP seperti ini. Gampang sekali. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin Mbak. Ya. Tadi kenapa yang nama produk itu Pak ditambahin ke sales detail Pak? Tabel sales detail. Tadi saya ketinggalan Pak. Ya, kalau kamu misalnya lihat ke nama produk PRD 011, kamu tahu nggak ini nama produknya apa? Nah, kalau misalnya kamu melihat tabel seperti ini aja yang biru, yang hijau ini, kemudian ada kode produk 011, kamu bisa tahu nggak ini produk 11 apa namanya? nggak bisa Pak. Nggak bisa Ya, Pak. nggak bisa kan? Maka kita mencari informasinya ke tabel produk master. Itu aja. Jadi ketika kita mengolah data, kita kan kalau menggunakan angka-angka kayak gini nggak paham ini apa. Kita bisa mengolah kalau dengan nama-nama yang bisa kita pahami. Seperti ini. Jadi kebutuhannya adalah pada saat kita mengolah data, kita memang membutuhkan nama-nama atau istilah-istilah yang mudah kita pahami, seperti nama produk. Padahal di tabel sales detailnya ini tidak disertakan nama produknya. Betul nggak? Maka kita gabungkan ke sini gitu loh. Itu tujuannya. Berarti Jadi harus ya Pak, kalau misal di tabel ya Pak, kan cuma ada kode produk, harus ada nama produknya ya Pak. Bukan Mas, jadi tergantung kebutuhan. Kamu mengolah data, kalau kamu melihat PRD 011, kamu paham nggak ini produk apa? Enggak Pak, harus lihat ke itu dulu, produk masternya dulu. Nah itu dia, makanya pengolahan data itu tujuannya adalah menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh siapapun yang membaca. Kalau misalnya manajer dikasih nama laporan dengan menggunakan kode produk aja, apakah manajernya akan senang? Ini produk ini apa sih gitu? Pasti akan nanya kan, ini produk apa ini? 511 angkanya angka-angka kayak yang nggak jelas kayak gini. ID produk itu biasanya angka-angka nggak jelas kayak gini gitu kan. Nah, kira-kira manajernya akan senang nggak? Tentunya enggak. Jadi kebutuhan pengolahan data itu biasanya membutuhkan data-data yang bersifat mudah dipahami, sehingga kita perlu menggabungkan data. Jadi kalau misalnya tadi konsep di awal ya, makanya ini tadi saya bilang bahwa beda antara merekam data dengan mengolah data adalah kalau merekam data kita fokusnya memecah menjadi beberapa tabel. Sedangkan pada saat pengolahan data kita justru lebih mudah mengolah kalau semuanya menjadi satu tabel kembali. Itu. Jadi ketika kita mengolah justru lebih enak seperti ini. Jadi satu tabel itu akan lebih mudah diolah dibanding dalam bentuk tabel-tabel yang terpisah. Itu saja. Jadi problemnya di situ. Ya, problemnya adalah data yang tersimpan dalam aplikasi itu terpecah-pecah menjadi beberapa tabel. Padahal ketika kita mengolah data, maka yang kita butuhkan adalah data yang sudah tergabung menjadi satu tabel. Dalam satu tabel, maka kita ngolahnya akan lebih mudah. Kita nggak perlu nanya lagi, ini kode barang 101 itu apa namanya? Karena sudah dalam satu tabel. Tapi kalau datanya nggak ada, terpaksa kita nyari datanya ke dalam tabel referensi lain yang kita butuhkan. Kalau misalnya ini kode pemasok ST, kita kan nggak tahu ST itu siapa. Maka kita cari ke tabel referensi nama pemasoknya. Kira-kira begitu, Mas. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Jadi intinya adalah kita menggabungkan, itu tujuannya adalah untuk mempermudah mengolah data. Kalau teman-teman melihat ini kan ada banyak tabel tersendiri, terpisah-pisah. Ketika kita akan mengolah, kita akan kesulitan. Gitu. Kenapa? Contoh sederhana misal di sales detail, PRD 011 itu namanya apa sih? Maka ya harus kita gabungkan dulu ya secara lebih detailnya lagi. Gitu kan?
Terus kemudian contoh sederhana seperti ini misalnya. Misalnya ya, contoh sederhana saya buat ini, saya tutup ya, saya buang ya misalnya. Ini saya buang aja. Saya hide seperti ini. Sekarang pertanyaan sederhana misalnya. Siapa yang akan menerima pesanan 10248 ini? Dari tabel ini bisa nggak kita bisa ketahui nggak siapa yang menerima pesanan 10248 ini? Ada yang tahu? Siapa pelanggan yang menerima pesanan? Siapa? Dari sini bisa kita ketahui? Tidak. Terus bagaimana caranya? Ke Delivery order. Ke delivery order. Ke delivery order. Oke, berarti agar kita bisa tahu siapa pelanggannya, berarti kita harus minta hubungan ke delivery order master. Yang di sini ada pelanggannya. Betul? Nah, sekarang pertanyaannya, kan tadi siapa? Nah, tadi siapa yang pelanggan menerima? Apakah cukup dengan delivery order langsung kita tahu siapa pelanggannya? Tidak, Pak. Belum cukup kan? Kenapa? Karena di sini bukan nama pelanggan, tapi ini adalah kode pelanggan. Kode pelanggan. Nah, untuk itu berarti apa? Kita harus nyari datanya lagi. Kemana nyarinya? Customer master. Customer master. Nah, makanya teman-teman bisa melihat di sini kan hubungannya seperti ini. Jadi di sini sales detail ini tidak ada data sama sekali siapa yang memesan. Tapi kita bisa tahu data siapa yang memesan dari tabel dari delivery order master. Maka untuk mendapatkan informasinya kita akan apa? Nyambung dulu ke delivery order master. Minta datanya ke sini, gitu ya. Karena ini induknya ya. Jadi sales detail itu anak, ini tabel induknya. Biasanya mintanya tabel induknya gitu. Gitu ya. Jadi data itu akan ada di tabel induknya seperti ini. Nah, baru dari tabel induknya kita lihat. Nah, ternyata di sini bukan tabel nama pelanggan, bukan nama pelanggan yang kita temukan, tapi kode pelanggan. Maka kita belum berhenti pencariannya. Pencariannya baru tuntas ketika kita menemukan, oh ini ada nama pelanggannya. Nah, ternyata nama pelanggannya kita baru dapatkan di customer master. Gitu kan? Karena ada di sini, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana teman-teman? Ya kita pelan-pelan satu-satu. Yang pertama, kita cari dulu kode pelanggannya di tabel dari free order master. Nah, sekarang untuk menyambungkan ini, kira-kira mana yang kita jadikan sebagai juru bicara? Dari sales detail, kita sambung ke delivery order master. Juru bicaranya apa? NoDO, Pak. Nomor delivery order. Nah, jadi teman-teman menghubungkan dengan nomor delivery order. Nah, kalau sudah, nanti ini kan ketemu customer. Oke. Nah, dari delivery order master, customer master, untuk mendapatkan nama pelanggan, kita hubungkan dengan apa? Juru bicaranya mana? Halo? Kode pelanggan ya, Pak. Juru bicaranya adalah delivery order master menggunakan customer. Di customer master kita menggunakan kode pelanggan. Nah, sekarang silakan teman-teman coba sendiri langsung, dan bagi yang mau silakan boleh mendemonstrasikan ke layar. Silakan, saya berikan kesempatan. Kalau ada yang mau nyoba langsung ya. Pak, saya mau nyoba dulu, Pak. Silakan, langsung on spot boleh. Silakan. Saya berikan kesempatan langsung nyoba menyambungkan seperti itu. Silakan. Saya berikan waktu. Silakan. Mau nyoba dulu juga boleh. Silakan nyoba dulu. Kalau sudah yakin oke bisa, silakan baru nyoba di sini. Silakan aja. Saya tunggu ya. Silakan. Oke, saya tunggu. Silakan kalau misalnya ada yang mau nyoba.
Oke, baik. Ada yang mau nyoba? Silakan. Saya boleh, Kak? Ya, silakan. Oke, boleh share screen silakan kalau sudah. Nah, ini kan, ini saya udah nyoba itu. Jadi kan tadi pertama yang kita lihat itu kan penghubungnya ya. Penghubungnya antara sales detail dan juga delivery order. Nah, tadi kan kita udah tahu penghubungnya itu adalah si nomor DO kan. Nah, itu jadi pertama kita langsung VLOOKUP aja pakai ke yang tabel delivery ordernya itu. Nih, jadi rumusnya itu VLOOKUP, kemudian A2 itu apa? A2 itu nomor DO-nya, terus kita lookupnya kemana? Lookupnya kan ke delivery order. Nah, terus yang kita lihat itu adalah di sini. Yang mau kita hubungkan kan customer, itu ada di tabel di kolom keempat kan. Nah, itu. Kemudian false gitu. Kemudian setelah itu kan kita pengen tahu namanya. Nah, namanya itu ada di customer master kan. Nih, ada yang di sini, ada yang di nama pelanggan di sini, customer master. Nah, itu kita VLOOKUP juga. Jadi VLOOKUP dari yang customer ini, yang DJ itu yang tadi udah kita dapat. Kemudian customer master tuh yang ini tabel lookup-nya. Ini bisa dinamain aja atau dikunci. Kalau saya kunci ini, kemudian kan itu ada di kolom kedua, terus false gitu, terus dapat deh namanya. Gitu aja, Pak. Oke, terima kasih sekali Mas Rafael. Jadi inilah yang namanya kita mencari informasi secara berjenjang dari satu tabel ke tabel yang lainnya. Karena kadang-kadang informasi di satu tabel nggak mencukupi. Nah, inilah yang kemudian saya sampaikan tadi bahwa pada saat pengolahan data, yang paling penting adalah datanya itu kumpul dulu jadi satu. Nah, mengumpulkan data-data yang berserakan itu dari beberapa tabel yang terpisah menjadi satu, itu biasanya ada prosesnya ya. Nah, kalau perusahaan itu biasanya setiap tahun kadang-kadang mereka membuat namanya gudang data, data warehouse. Nah, data warehouse itu isinya apa? Tadi semua database yang ada kemudian disatukan, kemudian dimensinya itu ibaratnya apa ya? Kita akan jadikan satu tabel besar yang siap untuk diolah berdasarkan dimensi tertentu. Misalnya, kita menggunakan dimensi tahun, menggunakan dimensi wilayah. Jadi dipisahkan berdasarkan wilayah, ada juga dipisahkan berdasarkan kategori yang mereka inginkan. Data warehouse seperti itu. Jadi mereka akan mengolah lebih mudah kalau dijadikan satu. Kadang-kadang mereka juga sudah punya mesinnya sendiri ya. Jadi itu semacam kode program skripnya untuk menggabungkan semua tabel. Jadi tidak harus digabungkan secara ibaratnya secara harfiah ya, tapi tetap terpisah. Ada yang seperti itu. Dan itu kemudian dilakukan pemrosesan ke data yang sedang operasional. Nah, itulah kemudian kalau dalam SIA, teman-teman mengenal yang namanya online analytical processing, pemrosesan secara online. Jadi kita langsung nembak ke dalam database, ke dalam server database ya, langsung kita menggabungkan beberapa data-data yang ada, tabel-tabel yang ada untuk menghasilkan suatu informasi. Gitu ya. Itu. Jadi intinya adalah apa? Sekali lagi, ketika kita merekam data, maka agar data konsisten, kita perlu pecah-pecah agar konsisten. Tapi ketika kita mengolah data, yang kita butuhkan adalah apa? Yang kita butuhkan adalah informasi yang jelas dan terinci mengenai apa suatu aktivitas tertentu atau mengenai sesuatu yang kita butuhkan.
Nah, informasi itu kan biasanya terpecah-pecah tadinya kan. Maka agar informasinya itu bisa kita peroleh, kita gabungkan menjadi satu. Nah, proses penggabungan itu ada banyak macam. Kalau misalnya teman-teman ingat dulu di pelajaran matematika, teman-teman masih ingat nggak pelajaran matematika? Mudah-mudahan masih ya. Pelajaran matematika itu kan ada beberapa model ya. Misalnya gini, ini kita diagram Venn ya, pakai diagram Venn. Ini ada tabel A dan tabel B, gitu kan. Nah, kalau kita menggabungkan, kita mencari apa? Yang sama, ya kan? Yang sama atau irisannya saja. Nah, seperti ini ya. Jadi menggabungkannya seperti ini, yang sama saja, yang tidak sama kita tidak akan gabungkan. Gitu ya. Misalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita membutuhkan semua yang ada dari B, tapi yang A-nya juga masuk. Jadi ibaratnya kita seperti ini ya, data dari A dan B kita inginkan diambil. Jadi bukan irisannya saja, tapi data A dan irisan yang dari B-nya. Informasi dari B-nya seperti apa. Gitu. Atau kadang-kadang kita memang menggabungkan seluruhannya, apa adanya. Jadi meskipun nanti di B nggak ada, tapi tetap kita munculkan datanya. Gitu kan. Nanti seperti ini. Jadi gabungan. Ya, jadi ada irisan, ada gabungan. Nah, dalam hal istilah ini nanti kalau di bahasa yang kita kenal itu namanya join ya, join, gabung. Join. Ya, join antara A dan B gitu kan. Nah, joinnya berdasarkan apa? Berdasarkan karakteristik yang sama gitu kan. Yang sama di mana? Ya, biasanya ya irisan inilah yang menjadi sebagai penghubungnya tadi. Contohnya tadi apa? Contohnya tadi yang kita buat adalah ketika kita menggabungkan tabel delivery order master dengan sales detail untuk mencari data pelanggan. Betul nggak? Jadi irisannya adalah kita cari data pelanggannya. Nah, cuma data pelanggannya kan ternyata belum muncul namanya kan, baru kode. Nah, baru kemudian dari situ kita cari lagi di tabel masternya. Nah, itu kita baru nyari join-nya saja. Join saja. Kenapa? Kita hanya nyari yang ada hubungannya. Pak, apa bedanya dengan kita mencari yang semuanya? Bedanya adalah, gini, kalau misalnya kita lihat ya ke tabel, ini. Apakah, pertanyaan sederhana aja, apakah semua pelanggan melakukan transaksi? Ya, tentunya jawabannya belum tentu semua pelanggan melakukan transaksi. Atau misalnya gini, apakah transaksi yang terjadi pada sales detail ini pada tahun berjalan melibatkan semua pelanggan? Nah, tentunya jawabannya sederhana, pasti tidak. Ya, jadi tidak semua pelanggan di sini dia akan melakukan transaksi. Maka kalau kita join, kemungkinan misalnya ya dari 27 customer paling yang aktif adalah 10 customer. Nah, itulah yang namanya join. Tapi kalau misalnya kita mau menggabungkan keseluruhannya, itu disebut sebagai apa? Union misalnya ya. Union itu kita menggabungkan semuanya ya. Itu baik yang tidak bertransaksi maupun yang bertransaksi akan muncul. Cuma nanti di sini hanya muncul nama saja tanpa ada transaksi lain. Termasuk misalnya transaksi terkait pengiriman. Nggak ada sama sekali. Kosong di situ. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah melakukan transaksi. Maka sebenarnya yang cukup kita kenal di sini adalah join saja. Join ya. Join apa saja yang kita butuhkan di sini. Gitu. Nah, tentunya joinnya berdasarkan kebutuhan kan. Kebutuhannya apa? Kebutuhan dari tabel itu sendiri. Sales detail misalnya ya. Ini tidak semua pelanggan masuk kan. Berarti apa? Yang kita butuhkan adalah yang dari tabel sales detail itu full, tapi dari tabel master customer-nya sebagian gitu. Nah, model seperti itu maka kita akan kenal yang namanya left atau right join. Nah, mungkin teman-teman nggak perlu left atau right join, nggak perlu ini terlalu memusingkan. Yang penting adalah apa? Yang penting adalah kita tahu yang sebelah kiri yang mau kita rincikan, misalnya sales detail ya, yang mau kita rincikan itu sebelah kiri. Misalnya seperti itu. Untuk otomatis itu left join. Kira-kira seperti itu. Ya, intinya kira-kira seperti itu ketika menggabungkan tabel. Nah, ini juga bisa kita praktekkan pada saat kemarin ujian, itu kan teman-teman membuat beberapa
simulasi sejajar. Nah, simulasi sejajar itu ternyata apa? Membutuhkan hubungan antar tabel. Betul nggak? Nah, hubungan antar tabel itulah yang menjadi titik sentral bagaimana teman-teman mengolah data. Fokus di situ dulu. Jadi teman-teman yang penting paham dulu. Kalau ada tabel, itu hubungannya antar satu dengan yang lainnya seperti apa. Kalau sudah tahu atau paham hubungannya, gampang sekali nanti kalau mau mengolah datanya. Ya, yang penting itu dulu. Pertama itu dulu. Kita paham dulu hubungannya antar tabel. Ya, baru kemudian kita bicara bagaimana mengolah datanya. Jangan langsung ketika ada data langsung kita olah tanpa kita tahu, tanpa kita paham hubungannya seperti apa. Nah, oke. Kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke materi yang utama. Ya, materi utamanya adalah kita belajar menggunakan query. Ya, belajar menggunakan query. Untuk belajar menggunakan query, ini teman-teman buka slide yang namanya ini ya, pemanfaatan query untuk audit ya, atau ya kayaknya ini ya. Jadi yang pertama kan ini pertemuan 4 database ini ngambil dari punya SIA ya. Teman-teman kalau mau pelajari di sini juga bisa dipelajari lagi yang dari SIA ini. Kalau teman-teman kesulitan bagaimana cara memecah tabel. Tapi kalau sekarang justru yang penting Anda tahu kaitan antar tabel. Jadi kalau yang namanya sebelumnya kita paham bagaimana memecah, sekarang justru bagaimana cara menggabungkan tabel. Itu yang penting. Kalau normalisasinya benar, otomatis proses menggabungkan tadi itu tidak akan sulit, tidak akan terlalu sulit. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi utama untuk pertemuan ini, yaitu pemanfaatan query. Query untuk audit ya, kita nanti akan menggunakan aplikasi database. Database ya, sambil jalan nanti teman-teman bisa paham apa dan seperti apa. Nah sekarang mungkin pertanyaan mendasar adalah, kok kita perlu mengolah data menggunakan database? Mengapa tidak cukup menggunakan spreadsheet saja, gitu kan? Nah, sekarang mungkin untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman praktikkan saja. Coba kamu buka Excel, kira-kira berapa baris yang bisa diolah di Excel? Silakan, cepet-cepetan. Siapa yang mau nebak? Ada berapa baris yang bisa diolah di Excel? 104. 104. Wah, 1048576. Berapa itu? Yang jelas. 1 juta. Nah, 1 juta baris. 48576. Berarti berapa? 1 juta baris. Nah, teman-teman harus juga ingat ya, di model Excel yang lama itu formatnya adalah XLS ya. Itu tidak 1 juta baris. Tapi coba teman-teman lihat ini ya, ini Excel yang lama. Coba lihat di sebelah kiri ini. Berapa ini? 65.536. Betul? 65.536. Ini Excel yang lama. Tapi kalau Excel yang baru ya. Jadi kalau Excel ini kita lihat ya, paling bawah tadi sudah disebutkan teman Anda. Betul sekali. 1.048.576. Nah, pertanyaannya, kok angkanya aneh? Nggak cukup 1 juta aja. Aneh banget sih, nyusahin gitu kan. Nah, ini sebenarnya karena komputer hanya kenal 2. Hidup mati, 0, 1. Ya. Jadi komputer tuh hanya mengenal 2 aja sebenarnya, 0 atau 1. On atau off. Itu aja. Inti dasar komputer itu. Maka itu disebut sebagai ini ya, bit, binary digit. Bit ya. Bit itu binary digit. Karena kenalnya cuma 0101 doang. Cuma dari 0102 01 doang itu bisa seperti ini yang kita lihat nih kan. Ini kan kita memanfaatkan cuma 0101 doang. Tapi dari 01 itu bisa membuat kita melihat komputer seperti saat ini. Nah, notasinya adalah kalau biasanya kita kan menggunakan 10 ya. Nah, ini menggunakan 2 pangkat N kan. 2 pangkat tertentu gitu kan. 2 pangkat N. Betul nggak? Nah, sebenarnya angka ini berasal dari 2 pangkat berapa? Coba kita buat aja ya. Ini sama dengan 2
2 pangkat N. N-nya di sini ya. Kita buat. Kalau pangkatnya 1, berarti ini 2. Ya, 2 pangkat 1 kan 2. 2 pangkat 0 itu pasti hasilnya 1. Ya, pangkat 0 1. Nah, kira-kira pangkat berapa? Kalau bisa menghasilkan, misalnya tadi 65.000 ya, 65.556. Ini kira-kira adalah 2 pangkat 16. 2 pangkat 16 menghasilkan angka ini. Jadi Excel yang lama itu adalah 2 pangkat 16. Ya, 2 pangkat 16. Nah, untuk Excel yang baru, itu angkanya adalah 10 juta kan? Nah, 10 juta itu kira-kira berapa? 2 pangkat berapa? 20 ya. Jadi untuk Excel baru itu 2 pangkat 20. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, cukup nggak untuk mengolah data kalau 1 juta baris? Kalau dulu waktu saya ngolah untuk USM itu pesertanya 100.000, maka Excel lama tidak bisa kita pakai. 100.000 berarti apa? Minimal 2 sheet digabungin kan. Ngolah 2 sheet nyusahin kan. Makanya selalu pakai database, nggak pakai Excel. Nah, kalau sekarang pesertanya 100, nggak sampai 100-an, 30.000-an, cukup ya, bisa. Nah, kalau sekarang bisa, karena pesertanya dikit. Tapi kalau dulu nggak bisa. Nah, bagaimana kalau misalnya penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia berapa sih? Penduduk Indonesia berapa kira-kira sekarang? Kira-kira bisa nggak ya kita mengolah data penduduk Indonesia provinsi aja? Nah, kalau kita lihat, silakan kita lihat di sini. Provinsi yang paling rendah sekalipun gitu ya. Ya, kita lihat ini datanya ya. Itu ternyata datanya sekitar misalnya nih ya, ada 370.000-an. Jadi kalau misalnya kita lihat yang bisa kita olah menggunakan Excel itu adalah provinsi Bengkulu ke atas. Bengkulu, Maluku sampai dengan Kaltara itu masih bisa kita olah pakai Excel karena datanya di bawah 1 juta penduduknya. Tapi di atas ini mayoritas adalah penduduknya di atas 1 jutaan. Sehingga kalau misalnya teman-teman mau ngolah ya provinsi yang ada di luar ini, ya kamu tidak bisa menggunakan Excel tentunya. Ya, jadi nggak bisa tertampung dalam Excel. Padahal apa? Padahal kita mengolah semua provinsi padahal. Ya, saat ini kita harus mengolah semua provinsi dan total penduduknya berapa? Sekitar 270 jutaan misalnya, 274 juta. Maka nggak mungkin kan kita pakai Excel gitu. Berapa sih nantinya? Ya tinggal bagi aja ya. 274 dibagi dengan 1048 tadi. Berapa kira-kira? Ya sekitar 270-an sheet. Berarti kan seperti itu. Gitu ya. Makanya dari sini kemudian spreadsheet nggak cocok. Nggak cukup. Kita harus belajar menggunakan cara lain, yaitu mengambil data langsung dari sumbernya, yaitu dari server database-nya. Nah, agar kita bisa berinteraksi, maka di server database itu dia memberikan memberikan semacam fitur. Fiturnya adalah apa? Fitur untuk nanya. Fitur untuk nanya atau untuk mengolah itu namanya query, ya. Nah, query karena query-nya sudah dibuat secara sistematis dan terstruktur, maka kemudian disebut sebagai structure query language. Nah, inilah kemudian dikenal sebagai bahasa structure query language. Bahasa query yang sudah terstruktur, sehingga dengan menggunakan bahasa awam, ya, dengan menggunakan mengambil istilah dari bahasa awam, kemudian kita gunakan untuk mengolah data langsung ke sumbernya. Gitu ya. Ini query itu seperti itu. Nah, kenapa menggunakan database server? Karena database server tidak ada batasan berapa data yang bisa disimpan. Nah, dalam hal ini, namanya database server ini, kita masih berbicara bahasa database yang terstruktur ya. Database yang struktur artinya bentuknya seperti apa terstruktur? Ya bentuknya tabel-tabel seperti ini terstruktur ini. Ini terstruktur. Pak, apa ada data yang tidak terstruktur? Ada. Data yang tidak terstruktur itu yang data dari Twitter, dari Facebook, Instagram, dan seterusnya yang kita gabung-gabungkan itu tidak terstruktur. Ya, tapi kalau yang model database ini datanya sudah terstruktur. Oke. Nah, selanjutnya ya. Pertanyaan berikutnya sih, apa bedanya SQL dengan MySQL atau Microsoft SQL Server gitu kan? Nah, kalau SQL itu kan tadi bahasanya ya,
Tapi kalau MySQL, Microsoft SQL itu adalah aplikasi database server. Ya, aplikasi database server. Jadi kalau misalnya teman-teman ini ya menyimpan data, maka rumahnya di mana? Nah, rumahnya itu menggunakan MySQL atau Microsoft SQL. Ya, Microsoft SQL Server. Itu ya. Jadi itu merupakan rumah dari data. Nah, untuk bisa mengakses rumah atau data tadi, kita menggunakan bahasa SQL. Gitu ya. Pak, selain ini masih ada nggak selain MySQL dan Microsoft SQL? Nah, itu namanya adalah DBMS ya, Database Management Server ya. Nah, Database Management Server itu ada banyak ya. Selain dari MySQL, mungkin yang terkenal adalah ada lagi Oracle. Ada lagi PostgreSQL. Ya. Ini untuk yang terstruktur. Nah, zaman sekarang mungkin berbeda lagi ya. Zaman sekarang nanti ke depan teman-teman akan mengolah big data. Big data itu adalah data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur ya. Tidak terstruktur gabung ya. Jadi datanya itu gabungan antara data yang terstruktur maupun yang data tidak terstruktur. Kalau Oracle, kemudian ini MySQL, Microsoft SQL itu pasti data yang terstruktur ya, data yang sudah terstruktur. Sehingga dengan menggunakan bahasa SQL kita bisa. Tapi kalau yang terbaru itu tidak, datanya tidak terstruktur. Nah, karena data tidak terstruktur, maka DBMS-nya juga beda. Nanti teman-teman sambil jalan mungkin bisa paham ya apa saja yang dipakai. Saat ini saya batasi ke yang terstruktur saja. Karena sekali lagi kompleksitasnya beda ya. Sementara teman-teman belajar yang terstruktur saja. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih cara kerja query gitu kan? Nah, cara kerja query itu sebenarnya sederhana ya. Jadi misalnya kita pengen sesuatu ya, makan itu kan ke kantin. Nah, kemudian di kantin kan ada banyak ya, ada banyak jualan, ada jualan sate, ada jualan mie ayam, ada jualan mie Aceh, ada yang jualan misalnya yang teman-teman suka mie goreng gitu kan, mie rebus atau apapun lah gitu, atau nasi padang ya, makan padang. Nah, karena banyak, maka kita harus spesifik ya. Kita mau nyari apa? Kalau kita mau mencari mie ayam, ya kita nanyanya ke siapa? Ke toko atau warung yang menjual mie ayam. Nggak mungkin kan kita nanya ke tempatnya mie Aceh, saya mau beli mie ayam. Atau saya mau beli sate di tempatnya mie ayam. Yang nggak mau kan, kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah bahasa query ya, intinya kita menanyakan kepada sesuatu, dan dari situ nanti akan mendapatkan respon dari apa yang ada gitu ya. Jadi misalnya kita mau mau nyari ayam, mie ayam, ya udah kita nanya ke Mbak penjual mie ayamnya. Mbak, mie ayamnya 1 mangkok ya, sausnya yang banyak. Nah, dari situ kemudian apa? Kita nanti diolahkan dan diberikan mie ayam sebagai hasilnya. Beserta apa yang kita inginkan, tambah saus, tambah kecap, dan seterusnya. Oke, dan tentunya kita tidak bisa minta ke abang tukang sate. Jadi kalau misalnya Anda nanya mie ayam ke tukang sate, ya jawabannya tidak akan pernah Anda mendapatkan mie ayamnya tadi. Nah, makanya ketika kita ke database, ya kita sekali lagi nanyanya spesifik. Siapa yang mau kita minta, bentuknya seperti apa, jumlahnya seberapa banyak, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu ya bahasa awamnya. Nah, ternyata query itu ada banyak yang bisa kita lakukan ya. Sama seperti misalnya dari awal, misalnya kita mau bangun rumah ya. Bangun rumah. Nah, bangun rumah berarti kita harus bikin beberapa persiapan dulu. Misalnya kalau kita mau bikin rumah, kita bikin dulu gambarnya ya, arsitekturnya berarti kita bikin desain database-nya. Kira-kira seperti itu desain database-nya, kayak misalnya tabelnya isinya apa saja, itu kita buat kamus datanya, itu kan, dan seterusnya. Baru kemudian kita bangun secara beneran. Yang pertama kita bangun adalah apa? Oke, kita bangun rumahnya, yaitu database, rumah besarnya. Nah, setelah kita buat rumah besarnya, maka kemudian kita bisa buat ya, rumah itu strukturnya apa? Ada berapa kamar, berapa lantai, dan seterusnya. Dari awal kita sudah buat, oh ini satu rumah isinya 2 kamar dan 2 kamar mandi.
2 kamar tidur, 2 kamar mandi. Misalnya seperti itu. Nah, sama ketika kita membangun database, kita akan bangun. Kita akan membangun dari satu database ada 4 tabel, gitu kan. 4 tabel. Nah, 4 tabel isinya apa saja? Nah, baru kemudian tiap ruangan tadi kan kita bangun kamar, setiap kamar nanti akan kita isi ada kotakan-kotakan tertentu. Oh, ini untuk tempat tidur, oh ini untuk meja kursi dan seterusnya. Gitu kan? Kita buatkan tempatnya untuk masing-masing tadi, yaitu dalam bentuk kolom ya. Kita buatkan kolom-kolomnya. Nah, kalau kita sudah buatkan kerangkanya, baru kemudian kita isi. Nah, ketika kita isi data, maka kita menggunakan perintah berikutnya, yaitu manipulasi data. Ya, data manipulation language. Nah, data manipulation language artinya apa? Oh, kita sudah sediakan kamar, mau nambah sekarang mau nambah tempat tidur. Tempat tidur di kamar berapa? Tempat tidur di kamar 1. Oke, kita masukkan datanya. Tempat tidur di kamar 1, jeder. Nah, itu kita menggunakan data manipulation language. Nah, ada satu lagi yang terlupa ya, bahwa ketika kita punya rumah, pasti kan punya kunci. Siapa yang bisa buka kunci, itu tidak semua orang kan. Tentunya, misalnya, kalau bukan pemilik, ya dia tidak bisa masuk, tidak punya kuncinya. Maka agar bisa jelas, ya dibuatkan namanya data control language. Siapa sih yang punya rumah tadi? Dibuatkan kontrol. Jadi kalau dia memang punya kuncinya, dia bisa masuk ke dalam rumah tadi. Nah, ini 3 bahasa yang teman-teman bisa kenal. Sebenarnya ada tambahan lagi, tapi cukup 3 ini yang teman-teman perlu pahami ya. Jadi data control language seperti ini. Sedangkan yang satunya lagi nggak perlu. Ini nggak terlalu penting ya. Cukup 3 ini aja. Data definition, manipulation, dan control. Nah, contoh data definition itu adalah apa? Ternyata kita bisa membuat rumah, bisa juga merubah rumah dari 2 tingkat menjadi 3 tingkat atau dari 1 tingkat menjadi 3 tingkat, itu merubah. Yang terakhir adalah apa? Kita merubuhkan rumahnya. Jadi DDL itu kita seperti membuat rumah sampai dengan merubuhkan rumahnya. Oke, ya. Kemudian yang kedua, DML. DML itu apa? Manipulasi. Kita bisa menambahkan ya. Jadi kita bisa menambahkan data ya. Kemudian bisa juga menghapus data, menambah dan menghapus, atau juga mungkin memperbarui. Bedanya insert dengan update adalah kalau insert itu benar-benar baru, kalau update kita hanya merubah 1-2 saja yang ada dalam satu baris. Nah, berikutnya kita bisa melihat dengan menggunakan bahasa select. Select itu kita bisa milih apa yang mau kita tampilkan. Jadi ini tujuannya adalah kalau yang lainnya ini menambah data, yang select ini adalah hanya untuk melihat datanya. Select itu melihat data. Nah, untuk keperluan sekarang cukup kita menggunakan bahasa yang satu ini, select saja. Kenapa? Karena kita mau mengolah data dan memperlihatkan hasilnya. Jadi kita tidak peduli insert, update, delete. Kenapa? Karena ini ada pada saat perekaman data. Insert, update, delete ini ada pada pengolahan data, perekaman data. Sedangkan pada saat pengolahan data cukup menggunakan select saja. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, jadi sekali lagi, query to audit, kita tidak perlu mengisi, membuat, atau merobohkan. Yang kita perlu adalah apa? Memilih, memilah, dan mengolah saja. Maka perintah yang diperlukan cukup select saja. Itu saja sudah cukup. Jadi nanti untuk pertemuan pekan depan, kita hanya belajar select saja. Nggak usah macam-macam. Orang usah neko-neko. Bahasa Jermannya gitu ya. Nggak usah neko-neko. Gitu ya. Nah, sebenarnya select itu ya pada dasarnya kita memilih apa yang mau kita inginkan. Informasi apa yang kita butuhkan. Nah, informasinya ada di kolom mana, baris yang mana, dan seterusnya. Jadi kita bisa batasi, misalnya apa? Kita mengambil kolom tertentu saja. Atau kita mengambil baris tertentu saja. Atau bisa kita batasi kolom dan baris mana saja yang mau kita ambil. Gitu ya. Jadi ibaratnya teman-teman kalau bahasa gampangnya kolom dan baris kita ambil itu artinya apa? Kita filter ya. Kalau di Excel spreadsheet itu sederhana ya. Sepertinya kita melakukan filtering. Nah, filtering pasti berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria tertentu. Jadi select itu biasanya kita menggunakan kriteria tertentu sebagai alasan untuk mengambil informasi. Misalnya
saya mau mengambil data pegawai yang umurnya di atas 50 tahun. Nah, maka yang kita lakukan adalah apa? Bisa saja kita menampilkan semua kolom. Oh, semua kolom kita tampilkan karena saya ingin tahu nama, alamat sampai dengan detailnya. Nah, kita tampilkan semua kolom. Tapi baris yang ditampilkan itu terbatas. Kenapa? Karena tidak semua pegawai baris yang ada di transaksi kan berarti daftar pegawai kan yang tidak semua pegawai berusia di atas 50 tahun. Berarti kita hanya ambil beberapa baris saja yang usianya di atas 50 tahun. Itulah namanya perintah select. Sederhana saja. Itu yang teman-teman perlu pahami. Jadi pengolahan data itu nggak perlu ribet, cuma itu saja. Nah, untuk keperluan ini ya, maka ada beberapa aplikasi yang perlu kita siapkan ya. Yang pertama, bagi pengguna Windows. Di sini ada pengguna Mac nggak? Ada yang pakai Mac? Iya, Pak. Ada ya. Nah, saya fokus ke Windows dulu. Untuk pengguna Windows bisa menggunakan Portable MySQL atau HDSQL. Tapi kalau sekarang saya menyarankan ya, ini saya ganti ya. Teman-teman bisa menggunakan alternatifnya ya. Kalau Portable sebenarnya yang saya buat, yang saya sudah sediakan itu tidak ada virusnya, cuma false alarm yang dibuat antivirus. Nah, untuk mengganti Portable MySQL ada dua alternatif. Teman-teman bisa menggunakan USB web server atau Laragon. Ya, mungkin paling enak USB web server aja, silakan download itu ya. Terus kemudian yang kedua, ini namanya apa? Kita akan sebenarnya apa ya? Ini untuk database-nya. Ini DBMS-nya. Jadi di aplikasi ini isinya adalah server database-nya. Jadi USB web server ini isinya adalah ada aplikasi namanya DBMS MySQL. Jadi di dalamnya ada DBMS MySQL. Nah, untuk mengakses, kita mau nanya kan? Untuk menanya, maka kita butuh aplikasi namanya front end. Front end untuk bertanya, ya. Front end untuk bertanya. Nah, front end-nya kita gunakan, ini kan HDMSQL. HDSQL itu adalah front end, artinya aplikasi yang kita gunakan untuk mengakses ke dalam database tadi. Nah, sebagai pengganti HDSQL yang enak, kemarin saya dapat rekomendasi dari dosen lain, coba menggunakan dbeaver ya. Silahkan teman-teman cari namanya dbeaver. Dbeaver ini ya, dbeaver. Saya bisa berikan di alamat ini ya. Nah, download di sini. Ini bisa untuk Mac maupun bisa untuk Mac maupun bisa untuk sudah saya masukkan Telegram ya. Mac bisa, untuk Microsoft Windows juga bisa. Ya, Linux juga ada. Jadi ini ada semua. Saya sarankan ini untuk front end-nya. Ya, oke. Jadi dbeaver ini versi Windows dan Mac ada. Sedangkan yang kedua, bagi pengguna Mac, teman-teman bisa install SAM ya. Nah, untuk installnya mungkin teman-teman bisa menggunakan filenya ini ya, Mbak ya. Bagi yang pengguna Mac itu ada PowerPoint tersendiri. PowerPoint-nya namanya ini ya, query dalam Mac OS. Kamu ambil dari situ. Jadi nanti kamu harus install yang namanya program SAM. SAM itu sama dengan Portable MySQL, sama dengan ini, sama dengan isinya USB web server. Sama persis. Ya, cara nginstallnya ada di situ di file ini. File query dalam Mac OS. Ya. Jadi sekali lagi untuk alternatifnya teman-teman sekali lagi bisa menggunakan itu ya. Tadi ini yang pertama adalah apa? USB web server. Kemudian yang kedua untuk front end-nya bisa menggunakan dbeaver. Ya, ini bisa diganti seperti itu. Kemudian di sini ini tetap SAM, bisa pakai SQL Pro juga, tapi bisa juga pakai dbeaver. Jadi SQL Pro dengan dbeaver itu sama, front end ya. Front end itu aplikasi untuk menghubungkan dengan database tadi. Nah, silakan coba diinstal dulu dan teman-teman boleh nyoba, langsung nyoba perintah-perintah yang ada di sini. Ya, silakan latihan yang ada di sini. Ya, kalau misalnya ada kesulitan, bisa ditanyakan pada saat pertemuan besok. Nah, ini memang masih menggunakan model HDSQL ya. Jadi bukan dbeaver. Kalau misalnya mau menggunakan langsung dbeaver sebenarnya sama saja modelnya, perintahnya sama saja. Perintahnya sama saja, cuma
ini gambar antar mukanya saja yang berbeda. Oke, ya itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Saya takut kalau lebih itu seringkali dievaluasi dibilang Pak Agung sering telah melebihi dari waktu. Mohon maaf ya, itu banyak yang tidak ikhlas, makanya saya akan putus saja. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang memang tidak semuanya satu bahasa. Diberi lebih itu malah nggak mau. Saya nggak mau maksa seperti itu. Daripada malah menyakiti diri saya sendiri, mending saya tutup aja ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.